Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Restu Apriliani dari D4 Keperawatan Gigi tingkat 3. Kali ini saya akan membuat video edukasi yang membahas tentang Oral Hygiene Index Simplified atau yang biasa disebut dengan OHIS. OHIS ini merupakan suatu indeks yang digunakan untuk mengukur kebersihan gigi dan mulut dan mengukur efektivitas dari menyikat gigi pada setiap individu. Kita langsung saja ke pembahasan. Oral Hygiene Index Simplified atau yang biasa disebut dengan OHIS ini sangat erat kaitannya dengan kebersihan gigi dan mulut. Untuk mengukur kebersihan gigi dan mulut, kita harus menggunakan indeks. Indeks adalah suatu angka yang menunjukkan keadaan klinis yang didapat pada waktu dilakukan pemeriksaan dengan cara mengukur luas dari permukaan gigi yang ditutupi oleh plak maupun kalkulus. Nah, sebelumnya apa pengertian dari kebersihan gigi dan mulut? Menurut Lee, pada tahun 1987, kebersihan gigi dan mulut adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa di dalam mulut seseorang bebas dari kotoran seperti plak dan kalkulus. Hal ini karena plak pada gigi gerigi akan terbentuk dan meluas ke seluruh permukaan gigi apabila kebersihan gigi dan mulut terabaikan. Apa yang dimaksud dengan OHIS? OHIS adalah suatu indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kebersihan gigi dan mulut dan menilai efektivitas dari menyikat gigi pada setiap individu. Jadi, OHIS ini biasa digunakan untuk mengetahui tingkat kebersihan rongga mulut dari setiap individu. Yang selanjutnya yaitu gigi indeks OHIS atau gigi yang biasa dipakai untuk pengukuran OHIS, yaitu gigi 16 pada permukaan bukal, gigi 11 pada permukaan labial, gigi 26 pada permukaan bukal, gigi 36 pada permukaan lingual, gigi 31 pada permukaan labial, dan yang terakhir gigi 46 pada permukaan lingual. Nah, bagaimana jika gigi indeks tersebut tidak ada? Maka kita dapat melakukan penggantian gigi indeks. Seperti yang pertama, jika gigi molar pertama tidak ada, penilaian dilakukan pada molar kedua. Jika gigi molar pertama dan kedua tidak ada, penilaian dilakukan pada molar ketiga. Akan tetapi, jika molar pertama, kedua, dan ketiga tidak ada, maka tidak ada penilaian pada segmen tersebut. Untuk penggantian gigi indeks yang kedua yaitu jika gigi insisif pertama kanan atas tidak ada, dapat diganti dengan gigi insisif kiri, dan jika gigi insisif kiri bawah tidak ada, dapat diganti dengan gigi insisif pertama kanan bawah. Akan tetapi jika gigi insisif pertama kiri atau kanan tidak ada, maka tidak ada penilaian untuk segmen tersebut. Untuk penggantian gigi indeks yang ketiga yaitu gigi indeks dianggap tidak ada pada keadaan-keadaan seperti berikut: gigi hilang karena dicabut, gigi yang merupakan sisa akar, gigi yang merupakan mahkota jaket, baik yang terbuat dari akrilik maupun logam, mahkota gigi sudah hilang atau rusak lebih dari setengah bagiannya pada permukaan indeks akibat karies maupun rektur, gigi yang erupsinya belum mencapai setengah tinggi mahkota. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kriteria dari debris index. Ada beberapa skor. Yang pertama yaitu skor 0, tidak ada stain atau debris. Skor 1, plak menutup tidak lebih dari sepertiga permukaan servikal atau terdapat stain ekstrinsik di permukaan gigi. Skor 2, plak menutup lebih dari sepertiga tetapi kurang dari 2/3 permukaan yang diperiksa. Skor 3 yaitu plak menutup lebih dari 2/3 permukaan yang diperiksa. Untuk rumus debris indeksnya yaitu debris index sama dengan jumlah skor debris hasil pemeriksaan dibagi dengan jumlah gigi yang diperiksa, sehingga nantinya kita akan mendapatkan skor untuk debris indeksnya. Untuk kalkulus juga memiliki kriteria
yaitu skor 0 tidak ada kalkulus, skor 1 kalkulus supragingival menutup tidak lebih dari sepertiga permukaan servikal yang diperiksa, skor 2 kalkulus supragingival menutup lebih dari sepertiga tetapi kurang dari 2/3 permukaan yang diperiksa, atau ada bercak-bercak kalkulus subgingival di sekeliling servikal gigi. Skor 3 kalkulus supragingival menutup lebih dari 2/3 permukaan atau ada kalkulus subgingival di sekeliling servikal gigi. Rumus untuk kalkulus indeks yaitu kalkulus indeks sama dengan jumlah skor kalkulus dibagi jumlah gigi yang diperiksa. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kriteria penilaian debris dan kalkulus indeks. Nah, data yang kita peroleh dari pemeriksaan dapat dikatakan baik jika nilainya antara 0 sampai dengan 0,6. Dapat dikatakan sedang jika nilainya antara 0,7 sampai dengan 1,8. Dapat dikatakan buruk jika nilainya 1,9 sampai dengan 3. Nah, selain kalkulus indeks dan debris indeks, OHIS juga memiliki kriteria penilaian tersendiri, yaitu data hasil pemeriksaan kita dapat dikatakan baik jika nilainya antara 0 sampai dengan 1,2, dapat dikatakan sedang jika nilainya antara 1,3 sampai dengan 3,0, dan dapat dikatakan buruk jika nilainya 3,1 sampai 6. Nah, itulah beberapa penjelasan materi tentang Oral Hygiene Index Scientific. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi tersebut bisa bermanfaat bagi banyak orang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.